Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lilis Anggrani. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lagi soal-soal tentang SKB kesehatan. Nah, video ini adalah tryout part 3. Jadi teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir karena akan ada soal-soal dan kita akan bahas semua soalnya dengan jawaban yang benar. Oke, langsung aja kita mulai. Soal yang pertama, berikut merupakan pernyataan yang tidak tepat terkait dengan cara memakai masker yang benar. A. Menutup mulut, hidung, dan dagu Anda dengan masker. B. Menekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. C. Lepas masker yang telah digunakan dengan memegang seluruh masker. C. Cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker. E. Mengganti masker secara rutin. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, lepas masker yang telah digunakan dengan memegang seluruh masker. Nah, jadi yang benar itu adalah kita lepas masker yang telah kita gunakan dengan memegang tali masker, bukan seluruh maskernya ya. Oke, soal yang kedua. Berikut ini merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19 adalah sering cuci tangan pakai sabun, B. Tetap tinggal di rumah, C. Jaga jarak dan hindari kerumunan, D. Tidak berjabat tangan. E. Semua jawaban benar. Nah, jawabannya adalah yang E, semua jawaban adalah benar. Soal yang ketiga, penyakit lupus menjadi salah satu masalah kesehatan global yang sudah menyerang orang di penjuru dunia. Walau demikian, masih sedikit orang yang mengetahui tentang bahaya penyakit ini. Oleh sebab itu, dalam peringatan Hari Lupus Sedunia, mengedukasikan kepada masyarakat tentang penyakit lupus hingga pencegahannya sangat penting dilakukan. Nah, setiap tanggal berapakah Hari Lupus Sedunia ini diperingati? A. 8 Mei, B. 10 Mei, C. 17 Mei, 18 April, E. 7 April. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. 10 Mei. Nah, di sini kan ada tanggal-tanggal yang lain ya teman-teman. Ayo kita bahas satu-satu. Jadi 8 Mei itu memperingati Hari Palang Merah Sedunia. Kemudian 17 Mei itu memperingati Hari Hipertensi Sedunia. 18 April itu Hari Diabetes Nasional. Kemudian 7 April itu Hari Kesehatan Sedunia. Jadi mana tahu nanti ada soal yang menanyakan tanggal-tanggal ini, jadi teman-teman udah tahu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Malaria merupakan sebuah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles. Dalam peringatan Hari Malaria Sedunia ini menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit ini sekaligus memberikan pemahaman tentang penyakit malaria. Hari Malaria Sedunia diperingati setiap tanggal A. 25 Januari, B. 24 Maret, C. 25 April, D. 17 April, E. 29 Juni. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. 25 April. Nah, kita bahas tanggal-tanggal yang ada di option ini ya teman-teman. Nah, kalau 25 Januari itu adalah Hari Gizi Nasional. Kemudian 24 Maret itu adalah Hari Tuberkulosis. Yang D itu 17 April adalah Hari Hemofilia Sedunia. Kemudian 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir, yang kelima. Suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, disebut dengan A. Vaksin, B. Imunisasi, C. Imunologi, D. Sistem kekebalan, E. Upaya sehat. Nah, jawabannya adalah imunisasi. Nah, jadi kita bahas ya teman-teman. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Kemudian imunologi adalah ilmu yang sangat kompleks mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Kemudian sistem kekebalan tubuh adalah suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Kemudian vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid,
protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Jadi jawabannya adalah imunisasi ya teman-teman dari soal yang tadi. Oke, itu adalah soal yang terakhir untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa semakin giat lagi untuk belajarnya dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.